Shalom, puji Tuhan, kita ketemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam pembelajaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada saat ini merupakan kelanjutan dari episode kemarin, ya sekarang episode kedua yang berjudul 3 hal yang membuat orang bisa dilemparkan ke neraka, ya. Episode pertama kemarin yaitu adalah judulnya adalah 4 hal yang membuat orang masuk surga, atau 4 gaya hidup ini akan menjamin kita sampai ke surga. Nah, kemudian pada sore ini ya kita akan belajar tentang 3 hal yang membuat orang bisa dilemparkan ke neraka, ya. Di mana episode 1 dan 2 ini merupakan di bawah judul besar yaitu calon warga surga dan calon warga neraka, ya. Kemudian nanti episode penutup adalah episode ketiga yang berjudul tentang dosa, ya, supaya kita bisa meninggalkan dosa. Karena itu saudara, mari kita akan berdoa dulu sebelum kita akan belajar lebih lanjut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan berkenan untuk kami bersama-sama berjumpa lagi Tuhan, untuk bersama-sama berdalam firman-Mu Tuhan, yaitu di dalam acara saat ini, yaitu di Hari Success Academy, ya Tuhan, kami belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus, berikanlah hamba-Mu roh pengajaran, berikanlah hamba-Mu roh pengertian, pengenalan Engkau, pengenalan firman-Mu, supaya hamba-Mu sampai ke umat-Mu Tuhan. Sebab itu taruhlah firman-Mu dalam mulut hamba-Mu, dalam pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berikanlah hamba-Mu karena perkataan hikmat pengetahuan, supaya umat-Mu yang mendengarkan ini dapat mengerti sebaik-baiknya, dan berikan pemahaman pengertian kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh setan, roh iblis yang tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat ini, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, sebagaimana saya utarakan tadi bahwa judul firman Tuhan pada saat ini ya adalah 3 hal yang buat orang bisa dilemparkan ke neraka, saudara. Ya, ada orang mengatakan, apa orang Kristen itu bisa selamat atau tidak? Ya, kalau kita lihat kemarin ya pasti kalau mengikuti 4 gaya hidup kemarin itu bisa selamat, saudara. Tapi kalau ada salah satu dari ketiga hal ini yang akan saya sampaikan ini ada pada kita, ya maka kita tidak akan bisa sampai ke surga. Ya, yang pertama, ya kita lihat dulu baca firman Tuhan ya. Di dalam Efesus 5 ayat 5, saya sambung dengan Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 22 ayat 15, dan 1 Korintus 6 ayat 9. Jadi nats kita dalam belajar firman Tuhan ini terdapat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 5, dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8, ya, kemudian Wahyu 22 ayat 15, dan kemudian 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Mari ya kita akan baca ayat ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, yang pasal 22:15 dalam kitab Wahyu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan siap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, artinya tidak masuk surga, saudara.
1 Korintus 6 ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang membuat orang tidak bisa masuk surga atau akhirnya nanti akan terlempar ke neraka, saudara, yang pertama memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat yang jahat yang dibenci oleh Tuhan. Ya, yang saya bacakan tadi, yaitu salah satu sifat jahat ya dalam Efesus pasal 55, dalam kitab Wahyu 21:8, dalam Wahyu pasal 22:15, dan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9, maaf. Ya, walaupun masih banyak Alkitab mengatakan ayat-ayat yang lain, ya, tapi biarlah ini saja saya kira sudah mewakili, saudara, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, banyak yang jadi pertanyaan, ya, jadi kontroversial, orang Kristen itu masuk surga atau enggak? Ya, apakah semua orang Kristen masuk surga atau tidak? Nah, saudara, kalau kita perhatikan secara etimologi, secara teologi, memang kalau orang yang disebut Kristen secara teologi pasti masuk surga. Tapi faktanya orang Kristen itu ada Kristen yang tidak teologis, tidak alkitabiah. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah begini. Paulus membagi orang Kristen ya menjadi 3 kelompok. Apa yang disebut orang Kristen, orang percaya pneumatikoi, yaitu orang yang menurut pimpinan roh. Kedua, orang Kristen sarkikoi, orang Kristen yang menuruti pimpinan daging, apa nafsu daging. Kemudian sukikoi, jadi orang Kristen yang mengikuti naturalnya, jiwanya, kemanusiaannya. Nah, sehingga orang Kristen yang sukikoi ini lebih mengikuti hukum alamnya, saudara. Ya, lebih mengikuti hukum alamnya. Jadi perbedaannya kalau orang Kristen pneumatikoi adalah orang Kristen yang mengikuti pimpinan roh. Ya, pimpinan roh kudus. Sedangkan orang Kristen sarkikoi adalah orang Kristen yang mengikuti hawa nafsu daging, hawa nafsu dosa. Tapi kalau orang Kristen yang sukikoi, ada orang Kristen yang mengikuti kejiwaannya, pikirannya, alamiahnya. Dia lebih menekankan pada sosialnya, ya artinya alamiahnya, saudara. Maka kalau boleh saya katakan orang Kristen yang pertama tadi memang orang-orang Kristen yang betul mengikuti keinginan Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang hidup dalam dosa. Yang ketiga, orang Kristen yang lebih mengikuti hukum dunia ini, dalam arti hukum dunia yang mungkin tidak jahat, saudara. Tidak jahat juga tidak baik juga, yang netral. Ini yang disebut mungkin Kristen pluralisme, ya, Kristen sekularisme, saudara, ya. Nah, saudara, jadi Alkitab mengatakan kepada kita seperti itu. Ya, sehingga kalau boleh saya simpulkan, apakah semua orang Kristen masuk surga atau tidak? Ya, kalau dilihat dari orang Kristen Alkitabiah yang pneumatikoi, pasti masuk surga. Tapi kenyataannya ada orang Kristen yang duniawi, saudara. Orang mengikuti pimpinan daging. Kita dengar ada orang Kristen yang ya juga mencuri, dusta, dan sebagainya, saudara, seperti yang ada di sini. Tapi ada orang Kristen juga tidak begitu percaya kepada firman Tuhan, tapi juga tidak mengikuti keinginan dosanya, ya. Orang Kristen moralis, saudara, ya. Nah, saudara, maka kita lihat di sini bicara tentang orang Kristen bagaimana yang bisa terlempar dari ke neraka, saudara. Yang pertama adalah kalau orang Kristen itu masih memiliki salah satu sifat yang dibenci Tuhan. Ingat, masih memiliki, artinya masih mengikuti, ya, mengikuti hawa nafsu dagingnya, mengikuti sifat tidak baiknya. Yaitu apa, saudara? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah penakut.
Nah, penakut. Wahyu 21 ayat 8 tadi dikatakan penakut, atau dalam bahasa lain disebut deilos, ya, dari kata dasar deos. Ya, deilos itu apa? Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut fright, ya. Artinya fright itu adalah ketakutan yang nyata. Ya, ketakutan yang nyata itu maksudnya apa? Ya, misalnya takut dimakan harimau, takut mau dibunuh orang, ya, takut dirampok, takut kecelakaan. Ya, artinya takut yang memang benar-benar yang dihadapi nyata, itu takut. Nah, saudara, di dalam dunia itu memang masih banyak hal seperti ini. Seperti ada yang menakutkan, misalnya dalam keadaan krisis pandemi ini. Ya, maaf, kadang ada orang Kristen terlalu takut, sudah, wah, nanti kalau kena penyakit ini, memang ini penyakit COVID-19 memang nyata di hadapan kita. Ya, sehingga terlalu hati-hati, sudah. Ya, sehingga kadang karena ketakutannya ini yang membuat dia itu lupa pada janji Tuhan, atau mungkin masih ingat janji Tuhan, tapi hidupnya itu akhirnya tergantung kepada situasi kondisi, bukan mengandalkan Tuhan lagi, tapi apa, melihat sikon akhirnya ketakutan. Nah, akhirnya ketakutan ini akhirnya menimbulkan apa, mengurangi ketidakpercayaan akan hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, ini ketakutan inilah, ya. Soalnya ketakutan, ya, dari kata deilos ini ada deilos dari ketakutan yang memang, aduh, nanti saya mau makan apa? Nah, aduh, gimana nanti? Ya, tapi memang itu bisa dialami, yang semua orang memang memahami, oh, benar, kalau orang nggak makan pasti takut. Orang kalau mau ditabrak juga takut. Ya, bahaya, bencana, ya, dari bahaya, kecelakaan dan sebagainya itu nyata. Tapi saudara, firman Tuhan bilang kalau kita dikuasai ketakutan, saudara, ya, dikuasai ketakutan sehingga kita tidak bisa bergerak, kita tidak berani melangkah. Nah, padahal kita lupa Tuhan untuk menolong kita. Ya, contoh dalam hal ini adalah Petrus, saudara. Ketika Tuhan bilang, ayo kamu berjalan di atas air, kemudian Petrus berjalan. Tapi di tengah jalan, ya, karena dia melihat bahwa gelombang danau Galilea itu begitu besar, ya, dia akhirnya menghadapi ini, kenyataan ini takut. Artinya imannya kalah, kesadarannya, kepercayaannya kalah bahwa Tuhan Yesus ada di situ pasti menolong. Itu kalah karena apa? Ketakutannya ini. Nah, itulah delos, sehingga Tuhan pun mengecam kepercayaan seperti ini, saudara. Nah, orang yang ketakutan, saudara, boleh dikatakan Alkitab bilang tidak akan masuk surga, saudara. Kenapa? Sama saja dia tidak percaya akan kasih Tuhan. Sama saja dia tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sama saja dia tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Sama saja dia meragukan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, karena dalam hidup ini kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang di luar akal kita, di luar hukum alam kita. Ya. Nah, kalau kita sedikit takut melangkah, ya kita tidak akan mendapat apa-apa. Ya, pada Tuhan itu jelas menolong kita. Ya, makanya Tuhan bilang, ya, firman Tuhan bilang, misalnya kalau orang takut masalah ekonomi, ya, sampai Tuhan Yesus bilang, pandanglah burung di udara, bunga-bunga bakung di ladang, walaupun tidak ada yang melihara mereka, tapi Bapamu di surga pelihara. Ya, ini bagi orang yang takut masalah ekonomi, apalagi sekarang ini. Ya, saudara, semuanya diizinkan Tuhan. Ya, terjadi pandemi ini. Nah, kalau kita itu mungkin situasi kita berserah pada Tuhan, pasti deh, saya yakin Tuhan pelihara. Orang yang rendah hati, orang artinya rendah hati itu orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, tidak akan kekurangan, saudara. Tuhan pasti pelihara. Makanya singkirkan perasaan itu kalau kita takut. Yang kedua, juga ada jenis takut. Yang kedua adalah phobos. Tapi yang dimaksud dalam Wahyu 21 ayat 8 itu adalah takut, yaitu dari kata deilos tadi, atau dari kata dasar deos, yaitu ketakutan, ya, yang imannya itu kalah, ya. Ya. Nah, kalau phobos ini adalah kalau dalam bahasa lain disebut juga afraid. Ya, bisa juga disebut khawatir. Ya, namun kekhawatirannya itu aneh, saudara. Kekhawatiran yang artinya hanya bisa
hanya bisa diterima oleh orang yang main ketakutan ini sendiri. Orang lain mungkin mandang aneh. Contoh seperti misalnya takut terbang. Ya, takut terbang, takut naik pesawat. Nah, saudara, sementara yang lain kok naik pesawat juga tidak apa-apa. Ini kok ketakutan, ketakutan ketinggian. Ya, saudara, sementara yang lain juga jalan biasa. Ada lagi takut melihat darah. Nah, itu kelompok phobos ini. Takut melihat darah. Ya, kemudian ada lagi yang lebih konyol lagi, misalnya, takut kepada binatang tertentu, kecoa misalnya. Ini phobos, saudara. Ya, kemudian juga ketakutan yang kepada sesuatu yang aneh-aneh. Inilah disebut phobos atau mungkin istilah fobia, saudara. Ya, ketakutannya sebenarnya secara umum tuh artinya mungkin secara umum pada kebanyakan nggak masuk akal, aneh. Tapi orang itu sering alami. Nah, saudara, ini juga akan menghambat iman kita. Suatu ketika saya pernah pelayanan, ada seorang pengusaha di Jakarta ini, saudara. Dia takut ketinggian. Karena takut ketinggian, dia takut naik pesawat. Sehingga nggak berani terbang. Suatu ketika papanya sakit. Dan karena sakit ini maka harus dibawa ke Cina sana, saudara. Ke negara Republik Rakyat Cina sana. Nah, dia gemetar, nangis. Gimana nanti yang ngantar papa? Ya apa? Saya takut naik pesawat, saya takut terbang. Sampai nangis, saudara. Orangnya sudah dewasa. Ya, terus akhirnya kita doakan. Ketika kita berdoa, saudara, waktu itu saya digerakkan, terus dalam nama Yesus, segera roh ketakutan pergi langsung. Apa yang terjadi? Orang langsung jatuh, saudara. Jatuh lemes. Dan setelah itu didoakan, dia merasa ada sesuatu yang keluar dalam dirinya. Sehingga rasa ketakutan itu hilang. Ya, hilang, dan kemudian dia baru berani naik pesawat, saudara. Ya, tidak takut ketinggian lagi. Dan saya dengar berita selanjutnya, ya, saya dapat berita tuh, ini dapat telepon langsung dari, ini saya ada di Eropa Timur dan sebagainya. Nah, itu fobia, saudara. Nah, ada lagi ketakutan, tapi ini ketakutan yang membawa kebaikan. Ya, apa yang disebut dengan istilah eulabia. Ya, eulabia. Takut akan Tuhan contohnya, ya. Atau takut ini disertai rasa hormat, ya, kepada orang yang disayang, dihormatinya. Nah, saudara, jadi yang menghalangi kita itu dekat sama Tuhan adalah baik ketakutan yang berlebihan sehingga iman disingkirkan, dan juga ketakutan yang kadang-kadang secara akal tidak masuk akal, ya, yaitu phobos tadi. Baik, kalau takut yang bagus adalah eulabia, takut pada Tuhan, takut pada orang tua, menghormati, intinya gitu, saudara. Nah, ini makanya mari saudara jangan kita takut lagi. Ya, singkirkan takut dengan cara apa? Kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, karena rasa ketakutan ini menghalangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Dan sifat yang kedua yang dibenci Tuhan adalah tidak percaya. Nah, yang jelas Wahyu 21:8 tadi dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya. Saudara, istilah tidak percaya di sana itu dari kata dasar apistos, ya, apistos. Ya, apistos ini ya berasal dari dua kata kata rangkap, satu a dan pistos, ya, atau dalam kata kerja apistiu, apistia. A itu tidak, pistia itu percaya atau yakin. Nah, tidak percaya. Nah, saudara, ini orang yang tidak percaya ini jadi akan dilemparkan neraka juga, saudara. Tidak percaya kepada apa? Satu, Yesus adalah Tuhan dan Selamat. Mungkin kita percaya Yesus Tuhan dan Selamat, tapi kita tidak percaya kasih-Nya. Kita tidak percaya kuasa-Nya. Kita tidak percaya Tuhan mau nolong kita. Banyak orang seperti inilah dia dikuasai roh ketakutan tadi. Orang seperti inilah ini dikuasai oleh rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya, ada juga orang seperti ini akhirnya dikuasai kemampuan diri sendiri, saudara. Karena dia tidak percaya itu akan kasih kuasa Tuhan. Nah, seperti sekali lagi situasi seperti ini, sebenarnya ini merupakan ujian bagi iman kita. Masih tidak kita percaya akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan? Masih tidak kita percaya
akan kebaikan Tuhan? Masih tidak kita percaya akan kemurahan Tuhan? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Ini saya diuji. Iman kita diuji. Makanya di firman ini kita diuji. Kayak itu mari kita ingat lagi kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak percaya sama Tuhan, berarti itu meragukan akan kasih kuasa Tuhan. Berarti itu merendahkan, berarti itu menghina. Ya, dan orang tidak percaya ini akan kasih kuasa Tuhan, ya, akibatnya parah, saudara. Ya, bagi orang Kristen yang tidak percaya firman Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan yang masih terjadi, akhirnya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau bahkan dia bisa-bisa pergi kepada dukun, atau pergi ke kuasa-kuasa supranatural di luar Tuhan, saudara. Makanya orang yang suka bermain ini tidak bisa akan dilemparkan ke neraka. Demikian juga yang sifat selanjutnya yang ketiga adalah orang keji. Nah, dalam Wahyu 21:8 istilah orang keji yang memang disebut dari kata bedeluso. Ya, dari kata dasar bedeluso, saudara. Apa artinya bedeluso ini? Ya, kalau dalam bahasa Inggris abominable. Nah, itu artinya mengerikan atau disgust, jijik. Ya, jadi orang keji ini adalah orang yang dalam tanda kutip mengerikan, saudara. Mengerikan akan tindakannya, kekejamannya, rasa teganya itu benar-benar mengerikan. Sehingga orang melihat, kok seperti itu ya, jijik. Ya, jijik di sini bukan jijik kok melihat sikapnya seperti itu. Keji, saudara. Ya, keji itu dah. Ya, katalah kalau misalnya adalah pembunuh berdarah dingin, raja tega, mengerikan. Apa yang dilakukan sungguh tidak masuk hitungan saya membuat orang ngeri, saudara. Ya, saudara, inilah ya, kita lihat betapa orang-orang seringkali mengatakan seperti di dalam Alkitab. Kita juga lihat itu Absalom membunuh, ya, melakukan satu tindakan mengerikan. Saudara tirinya dibunuh oleh Absalom gara-gara masalah adiknya Dina, saudara. Dan banyak yang lain, saudara. Dan dengan juga kayak Herodes juga melakukan tindakan keji, memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Ya, para pembunuh keji. Ya. Saudara, makanya dalam kekristenan tidak diizinkan yaitu bertindak kekerasan. Ya, bahkan Tuhan bilang kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang Kristen tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Ya, apalagi saya membunuh dan sebagainya. Makanya orang keji ini dilanjutkan juga dalam Wahyu 21:8 adalah pembunuh. Nah, saudara. Jadi kalau orang tidak punya hati yang keji, tidak mungkin dia bisa membunuh. Mungkin kita bertanya, kenapa Pak Pendeta? Kok ada orang itu kelihatan diam, kok tahu dia melakukan pembunuhan? Ya karena apa? Dia sudah dipengaruhi. Ya, makanya mari kita buang sifat keji ini. Haleluya.